Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada suatu halangan apapun. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita bersama-sama akan mengkaji Al-Quran dan Hadis pada materi mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai kaum pembelajar, sebagai umat muslim, tentu kita harus belajar, dan belajar. Dan hal itu sesuai dengan tema kita pada kesempatan kali ini, yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di dalam Al-Quran banyak sekali disebutkan ayat-ayat yang berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka pada pembahasan kali ini kita akan mengkaji beberapa tema yang berkaitan dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Yang pertama adalah kita akan mengkaji Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 yang pada ayat ini menjelaskan tentang perintah membaca dan juga penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian yang kedua adalah perintah untuk memperhatikan gejala-gejala alam atau peristiwa-peristiwa alam yang tersurat pada Al-Quran surat Yunus ayat 101. Kemudian berikutnya ada juga inspirasi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 164. Dan yang berikutnya juga tentang mengecek segala informasi atau selektif terhadap informasi, dan ini tentu ada kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan itu tercantum dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat ke-6. Dan yang terakhir yang akan kita pelajari adalah tentang hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis riwayat Abu Darda tentang keutamaan orang yang mencari ilmu. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi perlu tidak lepas dari penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal itu sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Mari bersama-sama kita membacanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul 'adzim. Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 merupakan surat yang pertama kali diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada pesan yang mendalam bahwa kalimat yang diturunkan adalah isyarat atau petunjuk untuk menguasai ilmu pengetahuan. Nah, penguasaan ilmu pengetahuan akan menjadikan manusia sebagai khalifatullah dan juga penguasa peradaban di dunia ini. Sebagaimana halnya orang-orang yang berilmu itu tidak sama dengan orang yang tidak berilmu. Bagaimana firman-Nya? Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang beriman beberapa derajat. Allah berfirman, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Nah, kemudian di dalam ayat ini ada perintah yang sangat penting sebagai kunci dari penguasaan ilmu pengetahuan, yaitu perintah Iqra, perintah untuk membaca.
Nah, perintah membaca ini tentu tidak hanya berarti membaca apa yang ada di dalam tulisan, tetapi juga membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala berupa ayat-ayat Al-Qur'an, dan juga membaca ciptaan Allah Subhanahu wa taala berupa alam semesta atau yang disebut dengan ayat-ayat kauniyah. Nah, sehingga ketika kita berusaha membaca ayat Al-Qur'an dan juga mentadabburinya, merenungkannya, melihat peristiwa-peristiwa di sekeliling kita, artinya kita berupaya untuk membudayakan membaca sehingga dapat mengembangkan ilmu pengetahuan, bahkan juga teknologi. Karena di dalam Al-Qur'an itu bukan hanya berisi tentang akidah, tetapi Al-Qur'an juga berisi tentang ilmu pengetahuan, bahkan teknologi. Nah, semakin kita berilmu, semakin kita menguasai banyak pengetahuan dan juga teknologi, tentu hal itu harus menjadikan diri kita semakin dekat dan meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam upaya mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, Al-Quran mengisyaratkan supaya manusia memperhatikan gejala-gejala alam atau fenomena-fenomena alam yang terjadi. Hal ini sesuai dengan bunyi Al-Quran surat Yunus ayat 101. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inzuru madza fis samawati wa ma fil ardh wa ma tughnil ayatu wan nudhuru an qaumin la yu'minun. Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda-tanda kekuasaan Allah dan Rasul-Rasulnya bagi orang-orang yang tidak beriman. Ayat ini menjelaskan perintah untuk memperhatikan gejala-gejala atau fenomena-fenomena atau peristiwa-peristiwa alam yang terjadi. Kenapa? Karena dalam diri manusia itu terdapat dua kecenderungan, baik kecenderungan yang baik maupun kecenderungan yang buruk. Ada yang cenderung beriman, ada yang cenderung kufur. Ada yang cenderung bersyukur, ada yang cenderung kufur, dan seterusnya. Nah, dengan kita memperhatikan gejala-gejala alam, fenomena-fenomena alam, terjadinya tanah longsor, gunung meletus, gempa bumi, tsunami, maka hal itu akan menjadi tambahan pengetahuan bagi kita dan juga akan dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui kekuasaan-kekuasaannya. Baiklah anak-anak sekalian, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi ini juga telah disebutkan di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, menciptakan siang dan malam, dan lain sebagainya. Nah, hal ini adalah suatu inspirasi bagi kita agar kita untuk terus belajar dan berupaya mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seperti disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 164, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh waqtilafil laili wan nahar wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samaa'i mimma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa bassa fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas samaa'i wal ardh la ayatil liqaumin yaqilun. Di dalam ayat ini, Allah menunjukkan kekuasaannya di alam semesta. Hal ini sangat berguna bagi orang-orang yang mau memikirkannya,
orang-orang yang mau merenungkannya. Mereka akan menemukan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan menemukan begitu dahsyatnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang semua itu tersirat di dalam fenomena-fenomena atau peristiwa-peristiwa di alam ini atau yang kita kenal dengan ayat-ayat kauniyah. Gejala-gejala alam yang ada di dunia ini, sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat ini, bisa menjadi inspirasi bagi kita, bagi manusia, untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lebih-lebih kita sekarang hidup di zaman yang penuh dengan kemajuan dan kecanggihan teknologi. Di dalam ayat ini disebutkan ada pergantian siang dan malam. Kapal yang berlayar di tengah lautan. Kemudian proses kehidupan di bumi. Kemudian air yang diturunkan dari langit dan menghidupkan sesuatu yang ada di bumi. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Hal ini bisa menjadi dasar pengembangan berbagai ilmu. Misal, ilmu astronomi, oceanografi, perkapalan, hidrologi, biologi, ilmu tentang langit dan tata surya, kebumian, dan masih banyak lagi ilmu-ilmu yang lainnya yang secara tersirat disebutkan di dalam ayat ini. Maka kita sebagai umat muslim jangan sampai kita seperti orang-orang kafir Quraisy yang menutup akal pikiran dan hati kita sehingga kita tidak memanfaatkan sumber daya alam yang maha dahsyat ini untuk mengenali pencipta, yaitu pencipta jagat raya ini, Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu ayat ini menginspirasi kita bahwa hanya orang-orang yang mau berpikir, hanya orang-orang yang mau bertadabbur, merenung, mengkaji fenomena-fenomena alam yang akan menemukan isyarat ilmu pengetahuan, bahkan sampai menemukan keyakinan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Kalau kita sudah menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, maka kita sebagai orang yang berilmu harus mampu melakukan cek dan recheck atau selektif terhadap informasi-informasi yang datang kepada kita. Hal ini sesuai dengan Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ayat ini menjelaskan bahwa setiap informasi yang datang dari orang fasik harus dicek and dicek. Kenapa? Karena kefasikannya menjadikan informasi yang dibawa diragukan akurasinya. Dalam tradisi ilmu pengetahuan Islam, pembawa ilmu harus memenuhi kompetensi moral dan intelektual serta jalur sandaran atau sanad yang logis dan tidak celak. Ilmu yang salah akan menyebabkan kecelakaan pada orang lain, meskipun yang bersangkutan tidak berniat untuk begitu. Begitulah Islam mengajarkan dalam ayat ini ketelitian dan presisi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Baiklah, orang yang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi harus meyakini bahwa orang yang berilmu, orang yang belajar, orang yang berupaya untuk mengimani ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka
harus meyakini bahwa orang yang berilmu itu, orang yang mencari ilmu itu memiliki keutamaan yang lebih dibandingkan yang lainnya. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis riwayat Abu Dawud dari Abu Darda. An Katsir bin Qaisin qala kuntu jalisan inda Abi Dardai fi masjidi Dimashq. Fatahu rajulun faqala ya Aba Darda ataituka minal madinati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li hadisin balagoni annaka tuhaddisu bihi anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala fama jaa bika tijaratun qala la qala wala jaa bika ghairuhu qala la qala fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah wa innal malaikata latadau ajnihataha liridho talibil ilmi wa inna talibal ilmi yastaghfiru lahu man fis samai wal ard hatta al-hitani fil ma'i wa inna abdulal alimi alal abidi kafatlil qamari ala sairil kawakib innal ulamaa warasatul anbiya innal anbiya'a lam yurithu dinaron wala dirhaman innama warisul ilma faman akhadahu akhadha bihadzin wafirin. Hadis ini menjelaskan keutamaan orang yang mencari ilmu. Begitu besarnya pahala yang diberikan kepada para pencari ilmu. Allah menjanjikannya surga. Bahkan para penghuni bumi yang lain ikut mendoakan untuk yang bersangkutan. Keutamaan ahli ilmu diumpamakan bagikan bulan purnama yang terang benderang, tidak sebanding dengan bintang-bintang yang lain. Hadis ini juga mengisyaratkan bahwa mencari ilmu tidak untuk kepentingan duniawi semata, tetapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, para ahli ilmu akan mewariskan ilmu yang sangat berguna bagi peradaban manusia dan juga peradaban teknologi. Sehingga di dalam hadis ini juga disebutkan keutamaan ahli ilmu itu lebih tinggi daripada keutamaan seorang ahli ibadah. Mengapa? Karena ibadah tanpa ilmu, maka ibadah tersebut akan dirasa biasa-biasa saja. Baiklah anak-anak sekalian, tadi telah kita kaji bersama makna dan kandungan dari Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1-5, kemudian surat Yunus ayat 101, surat Al-Baqarah ayat 164, dan surat Al-Hujurat ayat 6, serta hadis tentang keutamaan mencari ilmu, hadis riwayat Abu Dawud dari Abu Darda. Maka dapat kita simpulkan bahwa ayat-ayat tadi dan juga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan mencari ilmu, bahwa pertama, Islam merupakan agama yang menghargai ilmu. Oleh karena itu, orang yang berilmu memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, menuntut ilmu hukumnya fardhu ain, wajib atas setiap muslim dan tidak terbatas dengan waktu dan ruang. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Kemudian yang ketiga, perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi harus diimbangi dengan penyiapan mental dan penguatan karakter, sehingga pengguna dan penikmat teknologi tidak menjadi korban kemajuan tersebut. Kemudian yang keempat, orang-orang yang mampu menjaga keharmonisan kekuatan akal dan kearifan hati adalah mereka yang disebut dengan ulul albab,
Karena karakter yang menonjol dari ulul albab adalah selalu berzikir, suka berpikir, dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kesimpulan yang terakhir adalah orang yang berilmu lebih tinggi derajatnya dibanding mereka yang hanya ahli ibadah. Mengapa? Karena ibadah tanpa ilmu yang dilakukan biasa-biasa saja. Demikian pembahasan tentang kandungan Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1-5, kemudian surat Al-Baqarah ayat 164, surat Yunus ayat 101, surat Al-Hujurat ayat 6, dan hadis riwayat Abu Daud dari Abu Darda tentang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mudah-mudahan kajian ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa belajar, dan belajar. Tetap semangat dan selalu bersyukur. Terima kasih. Sampai jumpa di kajian berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.